Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah saat pertama dia berjumpa denganmu. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Saat pertama dia berjumpa denganmu. Kayak lagu siapa ya? Saat na 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 na. Maksa banget ya. Lupa lagunya, lupa penyanyinya, tapi tetap mau nyanyi. Pokoknya depannya tuh saat ku berjumpa dirinya gitu deh kayaknya. Saat dia pertama berjumpa denganmu. Bener ya? Saat pertama dia jumpa denganmu. Seperti itulah kurang lebih ya. Saat pertama, ada orang-orang yang pertama ketemu sama kamu itu, mereka tuh sebenarnya lagi berusaha move on, melepaskan diri dari seseorang. Nah, dia melihat kamu tuh kayak bantu dia move on. Entah dia cerita mantannya atau enggak, tentang masa lalunya ke kamu, cerita atau enggak, tapi mereka tuh kayak ngerasa kamu bikin bantu dia melupakan seseorang, masa lalunya yang toksik apalagi tuh. Ya, mungkin ada juga sih dari mereka yang cerita masa lalunya, terus kamu kayak membuka mata mereka untuk move on. Ada yang senang banget ketika kamu dekat sama dia, terus kayak kamu memenangkan hati dia. Apa ya? Kayak dia memenangkan hati kamu gitu. Jadi dia happy ketika dia bisa mencuri hati kamu. Kayak kamu tertarik cari dia atau kepo tentang dia. Ya ibaratnya kamu tuh jadi tertarik ke dia, padahal dia juga tahu kamu mungkin ada pilihan lain, tapi dia udah senang aja gitu ketika bisa dekat, bisa ngobrol sama kamu. Ya walaupun mungkin kamu juga ada option lain selain dia. Saat pertama ada yang udah baper ya. Bapernya tuh terbuai sama kata-kata kamu. Kata-kata kamu tuh menghanyutkan. Apa sih kamu overthink atau apa? Dan ada yang galau banget, baper ketika kamu diamin dia. Di awal-awal ya mungkin ada terjadi sesuatu apa, terus galau didiamin sama kamu. Pertemuan pertama kan ya, ketemu itu berjumpa. Jadi seseorang ini jadi nunggu-nunggu lagi momen pertemuan kedua, ketiga, dan selanjutnya itu. Ada rasa kepo soalnya, nunggu-nunggu dicari sama kamu atau nunggu-nunggu kamu ajak dia pergi atau ajak ketemu atau dating. Ya pertama jumpa tuh ya langsung pengen tahu kamu lebih dekat lagi, lebih jauh lagi, apalagi hal-hal yang gak kamu tunjukin ke orang banyak. Pengen tahu kamu tuh seperti apa sih dalamnya yang orang lain gak tahu. Itu sih penasarannya, pengen tahu tentang kamu yang orang lain gak tahu. Jadi yang kamu gak tunjukkan ke orang lain sebenarnya. Tapi ada juga seseorang yang berjumpa sama kamu tuh takut sakit hati, takut baper, terus takut dikecewakan sama kamu. Ya mungkin dia udah jatuh cinta, tapi dia sadar dia takut lebih jauh dan takut nanti kecewa. Tapi ada seseorang tuh yang kayak berusaha untuk menjadi seseorang yang kamu suka. Misalnya kamu tipenya A, B, C, D, dan seseorang ini berusaha merubah diri seperti tipenya kamu. Ya supaya kamu jatuh cinta ke dia. Gimana sih caranya bikin kamu tuh tertarik dan jatuh cinta? Karena ada yang tahu kamu tuh susah membuka hati ke seseorang. Ada juga yang tahu karena kamu sendiri yang bilang kamu tuh susah buat membuka hati. Dan ada juga yang penasaran karena kamu gak memberi kesempatan seseorang ini untuk bisa lebih dekat ke kamu.
Ada yang awal-awal jumpa itu apa ya, entah udah ada emosi-emosi, ada yang bikin kamu marah atau kecewa mungkin ya di awal-awal. Aku nggak tahu sih kenapa ya, kok awal-awal udah marah. Ada seseorang yang berusaha untuk nggak mau jatuh cinta ke kamu, takut ada yang ngerasa kamu tuh ada yang lain juga, kamu tuh playboy atau playgirl, takut juga kecewa karena banyak dari mereka yang memang pernah patah hati dari orang sebelum kamu, jadi dia takut patah hati lagi. Saat pertama dia jumpa dengan kamu, tapi ada juga ya yang takut buat jatuh cinta ke kamu, tapi nggak bisa menolak ketika kamu mendekat ke mereka. Misalnya kamu cari dia, kamu ajak dia ngobrol, nah itu mereka nggak bisa nolak kamu sekalipun mereka takut jatuh cinta. Kayak kamu seseorang yang tidak bisa ditolak. Ajakannya, chatnya, ngobrolnya mungkin. Ya awal-awal memang sudah mempesona ya. Perjumpaan pertama sudah mempesona. Jadi kayak mereka bilang, kayaknya kamu ngegodain dia deh, kayaknya kamu flirtingin dia. Ada yang terlalu kegeeran ya. Jadi mereka menganggap kamu tuh suka dan tertarik ke mereka, padahal belum tentu juga. Ada yang ini sih men-challenge dirinya, bikin kamu jatuh cinta ke dia. Karena kayak kamu seseorang yang sulit buat ditaklukkan sebenarnya. Banyaknya sih yang lebih ke penasaran ya. Ada yang penasaran kenapa kamu tuh susah buat jatuh cinta. Jadi penasaran masa lalunya kamu, atau kamu nih pernah patah hati juga, atau kamu pernah kecewa atau apa. Jadi penasaran masa lalu kamu tuh seperti apa. Ada seseorang yang sadar sih ada perbedaan yang jauh antara kamu sama dia. Jadi kayak gak mungkin kalau dia bisa dapetin kamu. Misalnya dari segi finansial, ada kesenjangan finansial mungkin, ada rasa insecure jadinya. Ada yang sejak pertemuan pertama itu seseorang jadi berharap bisa makin dekat sama kamu. Tapi ketika seseorang ngobrol sama kamu face to face, jadi kelihatan tuh di kening kamu kayak kamu bener-bener kayak menolak apa ya, menolak jatuh cinta, atau menolak orang baru, atau menolak membuka hati sama orang baru. Kelihatan banget kayak ada rejection yang kamu berikan secara tidak langsung ke seseorang. Walaupun kamu gak nolak mentah-mentah orang itu, tapi orang-orang tuh kayak ngerasa aja kalau kamu tuh menolak dia ketika mereka mencoba untuk intens. Ya dari cara chat, kamu membalas chat mereka, merespon mereka gitu. Mungkin kamu pernah patah hati yang begitu dahsyat ya. Jadi kamu benar-benar takut buat jatuh cinta juga. Jadi sebenarnya sama-sama takut ya. Kamu takut, dia juga takut. Gimana sih Tapi ada juga dari mereka yang bilang semakin mereka penasaran. Setelah mereka penasaran itu, mereka jadi pengen lebih dekat lagi sama kamu, pengen tahu kamu tuh seperti apa, dan sepertinya kamu seseorang yang layak deh buat didapatkan. Ya pengen aja gitu memiliki dan mereka jadi pasangan kamu. Ada yang tertariknya karena kamu care banget. Mungkin orang-orang yang dekat sama kamu itu orang-orang yang haus perhatian. Saat berjumpa, kamu tuh seseorang yang packagingnya tuh kayak udah enough sama diri sendiri, udah ngerasa cukup fulfillment. Kayak you have everything, atau kamu seseorang yang disayang sama banyak orang gitu. Gimana ya, kayak packaging orang yang fulfillment aja gitu. Ada juga yang tertariknya setelah pertemuan pertama sebenarnya. Di awalnya belum.
Tapi setelah ngobrol, chat-chatan itu jadi kayak kok jadi tertarik gitu. Makanya mereka kayak cari kamu lagi, chat kamu lagi, cari-cari lagi. Tapi ada juga yang setelah pertemuan pertama, mereka tertariknya itu ketika melihat kode-kode dari kamu. Entah kamu ngasih tanda apa, kode apa, sign apa. Mereka jadi ngerasa kamu kasih sinyal ke mereka atau ya kamu kasih kode-kode, dan mereka ngerasa peka atau menangkap kode tersebut, akhirnya ngerasa kamu tertarik dan mereka mencoba untuk tahu kamu lebih jauh lagi. Tapi ada yang kalian memang sama-sama perhatian sih, sama-sama care, memang orangnya care dua-duanya, kamu dan dia juga. Jadi ngerasa gak ada yang dimanfaatkan sih di awal. Ya kamu care ke dia juga care ke kamu. Saat pertama berjumpa, ada yang takut kalau kamu udah punya pasangan atau udah punya pacar. Takut ganggu hubungan kamu, tapi takut juga mungkin dia jatuh cinta karena kamu udah punya pasangan gitu loh. Takut ganggu hubungannya. Bohong ya, pers. Saat dia berjumpa denganmu, ada seseorang yang pengen banget kamu open ke mereka. Opennya tuh bukan cuma open membuka diri aja, tapi pengen kamu tuh cerita lebih banyak tentang diri kamu. Karena ada yang ngerasa kamu tuh kayak agak-agak menutupi bukan menutupi sesuatu, tapi kayak dijaga banget untuk cerita tentang diri kamu. Ya, jadi ya penasaran aja kenapa nggak cerita semuanya gitu. Jadi harus banget ditanya dulu atau harus banget dikepo-kepoin dulu. Tapi seseorang paham sih, ada yang tahu juga kamu pernah patah hati. Jadi ya mungkin kamu sangat memilih siapa orang yang bisa dekat sama kamu dan siapa yang orang-orang yang bisa berbagi energi sama kamu. Tapi mereka suka sama kedewasaan kamu juga sih. Kedewasaan, ketenangan, bagaimana kamu menjaga sikap kamu. Dan kalian memang orangnya easygoing. Jadi banyak yang cari-cari kamu tuh buat main, buat nongkrong. Available sih ya kamu. Selama itu bukan lawan jenis yang intens banget, kamu tetap available karena kamu anggap mereka tuh teman sebenarnya. Dan saat berjumpa, yang nggak pengen obrolannya tuh putus di situ aja, pengen tetap kontekan, chit chat, over and over gitu ya, chatan terus. Ini ada kartu The Lover terus nih dari tadi nih, padahal decknya udah beda. Dan ada seseorang yang ngerasa takut juga ya, karena mereka ini ada juga yang udah punya pasangan. Jadi takut jatuh cinta sama kamu, sedangkan mereka udah punya pasangan. Gimana sih? Tadi ada yang takut karena kamu punya pasangan, tapi ada juga yang takut karena mereka yang punya pasangan. Aduh, ada aja ya. Tapi kamu cukup religius sih. Banyak orang-orang yang kebuka matanya dari apa yang kalian obrolin juga. Awal-awal mungkin pembahasannya udah berat ya. Jangan-jangan. Tapi ada juga yang pertemuan pertama itu sangat terngiang-ngiang perkataan kamu. Entahlah kamu ngomongin apa, jadi orang itu terngiang-ngiang. Tapi ada juga yang termotivasi ya. Termotivasi cara kamu mengatur keuangan, berkarir. Inspirasi ya, menginspirasi. Tapi banyak juga mereka yang cari kamu tuh kayak untuk ketemu, ngobrol-ngobrol, having fun, karena yang tadi aku bilang kamu orangnya memang seru sih, easy going, gampang, kayak available terus gitu loh. As a friend available, tapi kalau untuk yang udah mengarah ke lawan jenis intens, kamu langsung kasih boundaries ya. Saat berjumpa, ada dari mereka yang hatinya lagi nggak baik-baik aja sih, terus ngerasa tersembuhkan. Mungkin kamu kasih ini ya, kata-kata motivasi. Word of affirmation kamu keren juga sih katanya nih. Kata-kata kamu. Entah itu apa ya, pujian atau apa, tapi mereka
ngerasa tersanjung. Ada juga setelah pertemuan pertama takut buat ketemu kamu lagi. Kenapa ya takut ya? Takut jatuh cinta yang tadi atau apa ya? Bisa juga sih. Tapi ada juga yang setelah pertemuan pertama mereka ngerasa kamu marah sama mereka. Entah karena apa ya. Jadi mereka takut juga buat ketemu kamu di pertemuan kedua atau di obrolan kedua. Tapi benar ada yang tersadarkan dan sadar, kamu benar-benar bikin mereka sadar nih. Mungkin mereka hidupnya berantakan atau apa, jadi setelah ketemu kamu kayak dikasih wejangan ya. Dikasih wejangan, terus gak ada yang nasehatin mereka kali ya atau apa. Ya tadi kebuka matanya, mata hatinya. Jadi ngerasa kamu care, perhatian, sayang sama mereka, dan mereka ngerasa kamu tulus, dan mereka ngerasa harus berubah memang. Saat berjumpa ada yang ngerasa insecure karena kamu tuh mungkin kayak berwawasan luas dan mereka tuh kayak biasa aja, obrolan receh-receh aja. Ya kayak ngerasa kamu cerdas lah, pintar. Kayak apa yang kamu omongin tuh berbobot ya. Tapi ada juga nih mereka setelah pertemuan pertama kayaknya ada yang sakit hati deh. Karena perkataan kamu sebenarnya nggak bermaksud menyakiti ya, tapi ada seseorang yang ngerasa tersudutkan aja sama perkataan kamu. Ya mungkin memang mereka salah atau apa, cuma penyampaian kamu tuh bener-bener kena banget di hatinya mereka. Mereka juga tahu mereka salah gitu ya. Entah nih momen apa sih dikasih nasihat atau apa, tapi mereka jadi kayak gimana gitu rasanya ya. Tapi ada juga yang setelah pertemuan pertama kayak pengen berterima kasih juga sih, karena kamu membuka yang tadi lagi ya, membuka mata mereka. Gak tahu kalian obrolin apa sih. Kayak banyak mereka yang membuka mata, terbuka jadinya saat dia pertama jumpa denganmu. Ada yang pertama berjumpa itu langsung tertarik supaya kamu banyak membicarakan diri kamu karena saking keponya. Tapi sebelum pertama berjumpa itu sering dengar tentang kamu sih dari seseorang atau dari mana, dan kayak pengen cari validasi, benar gak sih kata orang kamu tuh gini, tapi mereka gak mau bertanya, jadi pengennya tahu sendiri atau kamu cerita sendiri gitu ya, open sendiri. Dan ada yang kagum sama cara kamu bicara ya, bertutur kata atau pembawaan kamu dalam menyampaikan sih, itu juga ada yang tertarik dari situ. Dan ada yang tertariknya sama pembahasan yang kamu bahas dalam obrolan. Ada yang pertama jumpa ngerasa kayak mereka jadi malu, segan untuk bicara sama kamu, kayak kamu tuh handle the conversation mungkin. Tapi ada juga yang pertama bertemu kayak langsung pengen flirtingin kamu, kayak goda-godain kamu gitu ya. Tapi pertama ketemu itu kelihatan banget kamu memang seseorang yang udah cukup stabil karirnya. Entah mereka lihat dari apa, tapi ada yang bilang kayak gitu. Tapi ada juga sih yang membahasnya lebih ke obrolan secara general ya. Ada yang kepo banget tentang karir kamu, tapi kamu nggak membahas tentang karir kamu. Jadi mereka kepo aja gitu loh tentang karir atau tentang diri kamu, tapi kamu nggak membahas itu.
Ini kamu ketemu sama siapa sih? Dan saat pertama jumpa dengan kamu, ada yang ngerasa langsung kayak bercermin, kok kamu mirip kayak dia ya. Jadi mereka kayak memperlakukan diri mereka sendiri. Oh ternyata kalau dicuekin tuh nggak enak ya, misalnya gitu ya. Gimana ya? Misalnya aku jelasinnya jadi bingung. Misalnya karakter kamu cuek, dia juga cuek gitu. Jadi dia ngerasa sendiri, oh ternyata kalau dicuekin tuh nggak enak ya, karena dia dapat perlakuan itu dari kamu. Gitu maksudnya ya. Ya selain mereka introspeksi juga sebenarnya. Tapi ada juga sih yang melihat sikap kamu. Jadi ketularan sikap-sikap kamu juga, karakter kamu. Misalnya karakter kamu tuh apa ya, welcome. Mereka tuh cuek banget. Ketika dekat sama kamu, mereka jadi meniru gaya kamu yang welcome gitu ke orang lain. Dan ada yang dibantu sama kamu ya, jadi pengen membalas budi. Dan ada yang sedih kalau kamu tuh udah silent, diam. Entah mereka punya salah atau enggak, tapi kayak sedih aja gitu. Kenapa dicuekin? Tapi ada yang ketika pertemuan pertama atau setelah pertemuan pertama ya, kayak berbunga-bunga sih. Apalagi kalau direspon, ditanggepin sama kamu, chatnya mereka. Entah kamu suka atau enggak, tapi kayak berbunga-bunga aja gitu. Dan ada yang gak pengen ngeliat kamu sedih. Ada mereka yang tahu kamu tuh lagi berusaha move on dari seseorang, dan mereka gak pengen ngeliat kamu sedih. Tapi memang sih ada yang sadar untuk mendapatkan hati kamu tuh susah. Harus melewati gunung dan samudera dulu ya kayaknya. Jadi ada juga sih yang bersyukur aja udah dekat gitu. Walaupun belum mendapatkan hati kamu, tapi kayak bersyukur aja dulu. Kamu udah mau open ke mereka juga. Tapi ada yang bilang kamu tuh memang seseorang yang pekerja keras, pantang menyerah. Kamu selalu berusaha untuk menghadapi apapun. Kayak apa ya, kayak gak gampang nyerah gitu. Saat mereka ketemu sama kamu ya sebenarnya kamu sama dia langsung temenan sih ya. Tapi ada yang pengen lebih deket lagi, bener-bener pure temenan. Tapi ada yang kayak, ini bisa nggak ya lebih dari teman gitu. Kamu kan orangnya care, ketika kamu ngasih perhatian, mereka tuh ada yang langsung tersanjung. Jadi kayaknya seru deh kalau pacaran sama kamu. Padahal belum tentu kan kamu orangnya kesana sebenarnya. Mungkin ya emang pure temenan aja, main dengan kamu. Tapi mereka jadi pengen lebih sebenarnya. Dan nggak suka sih kalau ada konflik sama kamu ya kayaknya, takut juga. Ada juga yang misalnya apa ya, ada yang dia tahu sih kamu tertarik ke dia, tapi dia nggak yakin aja kamu beneran tertarik. Jadi harus tahu dari perkataan dan perbuatan kamu yang kamu lakuin ke mereka. Jadi mereka pengen tahu jawabannya, walaupun mereka tahu kamu tertarik, tapi kayak nggak benar-benar percaya. Harus lihat dengan mata kepala sendiri dan dengar sendiri dari mulut kamu gitu, kamu suka sama mereka, tertarik dan jatuh cinta gitu ya. Tapi ada juga nih orang lagi move on terus deket sama kamu dan mereka tuh langsung cepet move on ya. Tapi mereka jadi bingung, ini mereka siap gak sih untuk jatuh cinta lagi? Apa karena kamunya yang menarik atau merekanya yang memang jatuh cinta sama karakter kamu? Tapi ada juga dari mereka yang belajar sabar. Apa itu kesabaran? Kamu juga ya, jangan-jangan belajar kesabaran dari mereka. Sedih kalau kamu anggap mereka udah gak ada sih. Kayak mungkin ya orang masa lalu kali ya. Sedih kalau cuma menjadi kenangan-kenangan aja. Dan banyak sih yang ingat apa aja yang udah kalian share selama ini. Tapi ada juga kok yang dibantu healing sama kamu ya. Karena kamu orangnya kan memakai logika banget. Ada seseorang yang selalu mengimajinasikan kamu. Mereka kayak berimajinasi bisa mendapatkan kamu.
Kalau sulit sih mungkin ya. Yang bikin mereka kangen tuh kamu selalu available dan menerima mereka di kondisi apapun. Selalu ada di waktu-waktu penting mereka juga, kamu selalu ada sih. Oke, kayaknya itu aja ya. Sudah malam, sudah jam 11. Besok aku harus bangun pagi karena kayak siangnya tuh aku harus udah jalan ke PRJ. Karena ramai banget, macet, kata teman aku. Teman aku tuh kayak 2 jam nggak gerak, entah di jalan atau antri masuk di tiketingnya juga katanya. Oke, itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Dan ini aku ada yes or no question. Aku bakalan apa ya? Bentar, aku lagi pilih kartunya dulu. Ya, ini ada yes or no question. Kalian siapin pertanyaannya apa nih, jawabannya yes or no. Bisa di post dulu buat pikirin pertanyaannya apa. Udah? Jawabannya adalah no. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget stay positive with your mind and soul. Bye.